Sumber dari kitab non-Kristen dari mana? Dari mana sumber kitab non-Kristen? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila saya akan menjawab dan memberi edukasi ya. Ceritanya saya ditanya, ya, Pak Pendeta HTD, kenapa kitabnya orang Kristen kok banyak bahasa ya Pak? Kok nggak seperti kitab kami satu bahasa Pak? Di seluruh dunia ini kitab kami satu bahasa. Ya, kalau jadi kitab kami itu nggak macam-macam Pak, satu semua Pak. Oke, terus kenapa di kitabnya Kristen banyak bahasa Pak? Oke, kalau begitu saya nanya, sumber kitabmu dari mana? Sumber penulisan kitabmu itu dari mana? Nggak bisa jawab dia. Saya akan menjawab dalam bingkai Toleransi Indonesia Pancasila ya. Sumber penulisan atau sumber dari kitab non-Kristen ya, itu dari mana? Saya akan bicara di Arab ya, tahun 585 Masehi, abad ke-6. Ceritanya ada 3 nabi dipilih oleh Yesus Allah di Arab Saudi, yang sekarang jadi Arab Saudi. Waktu itu belum Arab Saudi karena Arab Saudi merdeka tahun 1932 kalau tidak salah, lebih dulu Arab daripada Indonesia ya. Jadi di tanah Arab situ belum ada mesin ketik waktu itu, belum ada mesin cetak juga ya. Masih ditulis pakai tangan. 3 orang nabi, Warokah, Khadijah, dan Katem. 3-tiganya nabi Kristen, tidak poligami ya, dan tidak disunat ya. Katem sama Warokah tidak disunat ya. Mentranslate ya Alkitab ke dalam bahasa Arab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru. Kurang lebih berlangsung 15 tahun lah, sampai tahun ya sekitar tahun 600-an lah ya. Gitu ya. Lalu menjadi Alkitab terjemahan bahasa Arab sekitar tahun 585 sampai 600 Masehi. Clear sampai sini? Ditulisnya masih ditulis tangan, manual scripture Alkitab bahasa Arab oleh 3 orang nabi, Warokah, Khadijah, dan Katem ya. Lalu muncullah ya, ada keyakinan lain dari tanah Arab juga, nggak tahu dari mana. Lalu dia menerbitkan sebuah kitab berbahasa Arab juga. Tahunnya sih nanti selisih sekitar mungkin 100-200 tahun kemudian, tahun 700-an lah, 700 sampai tahun 800 Masehi. Kalau Alkitab bahasa Arab kan tahun 600 tuh, ini tahun 700 sampai 800 Masehi. Muncul kitab lain berbahasa Arab. Perhatikan ini, kalau dibandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, kesamaannya berapa? More than 90%. Lebih dari 90% sama. Nama nabinya sama, kisah nabinya sama, mujizat nabinya sama, nama-namanya semua sama, tempat kejadiannya juga sama. Ya, seperti itu. More than 90%, lebih dari 90%. Tentu saja dibedakan. Nama nabi ditambahin AS. Misalnya Ibrahim ditambahin jadi AS. Tadinya Ibrahim itu tidak perlu didoakan supaya selamat masuk surga, nggak perlu. Tapi semua ditambahin AS supaya semua nabi harus didoakan, biar beda dengan nabinya Kristen. Kalau nabi Kristen Arab nggak perlu didoakan. Yesus sudah berkata, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Nggak boleh begitu, harus tambahin AS supaya semua nabi didoakan. Ya, bedanya cuma itu doang. Nanti sedikit-dikit ada beda lagi ya. Ya, seperti itu ya. Semua tambahin AS termasuk Yesus. Isa Al-Masih. Kalau yang asli kan Isa Al-Masih nggak pakai AS, ini tambahin AS supaya Isa Al-Masih ini cuma nabi dan perlu didoakan. Semua Ibrahim ya, bahkan nabinya pun juga dibeda-bedain gitu loh. Yang tadinya nggak nabi jadi nabi. Adam misalnya,
Adam kan bukan nabi, ini dijadikan nabi. Terus Adamnya punya sepeda. Padahal sepeda baru ditemukan tahun 1800 sekian ya. Biar beda begitulah. Makanya kesamaannya more than 90. Ya, Anda bisa bantah nggak? Kepada yang nanya ke saya jelasin seperti itu, dia nggak bisa bantah. Jadi sumber penulisan kitabmu adalah dari Alkitab bahasa Arab, minimal 90%. Yang 10% ya nggak tahu ngambil dari mana. Ya, seperti itu. Ada yang bisa bantah nggak? Ayo. Ya, karena tidak mungkin ya. Tidak mungkin Allah itu salah ya. Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi menurunkan firman kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa memakai bahasa Ibrani. Tapi kok tiba-tiba Musanya ganti bahasa Arab. Sehingga Allah ini menurunkan Musa yang bahasa Arab. Musa nggak bisa bahasa Arab, Daud nggak bisa bahasa Arab, Ibrahim nggak bisa bahasa Arab. Masa Allah salah nurunin? Itu sebabnya mereka tidak bisa bantah bahwa sumber kitabmu adalah more than 90% ya from ya Arabic scripture ya, dari Alkitab bahasa Arab. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Tetap saling toleransi dan saling menghormati saja. Ya, demikian, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.